Shalom semua. Semua baik-baik. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita tahu ini adalah momen spesial bagi kita. Amin. Tiap hari momen spesial. Sebab di mana kita bertemu di hari, di waktu kita bertemu dengan Allah kita, itu adalah hari spesial. Katakan amin. 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 Ini event Pra-DA Ion. Boleh tunjukin dulu. Bisa? Ada? Ya, katakan kiri dan kanan, ini event Pra-DA Ion. Yang kepanjangannya adalah The X is on. The X is on. Katakan The X is on. The X adalah kisah para rasul. Amin. Dan kisah para rasul dibuka di kisah para rasul 1-2, dikatakan di situ bahwa Yesus sebelum naik 40 hari sebelum naik ke sorga, dia memberitakan tentang kerajaan. Katakan kerajaan. Tidak ada kisah para rasul yang terulang, because the meaning of the Aion adalah the X is on. Tidak ada itu terulang kembali kalau kita tidak hidup dalam pola kerajaan. Itu sebabnya di rumah ini kita tidak comok sana comok sini, lalu kita tidak tahu ini menuju kemana, dimulai dari mana. Amin. Itu sebabnya saudara, sekali lagi selamat datang di event Pra-DA Ion, kau orang yang berbahagia. Oh haleluya. Ini yang akan terjadi berikutnya. Be ready. Be ready. Yes, amin, amin. Ini hari yang dahsyat bagi kita, amin. Yes. Sebab sorga terbuka di tempat ini, Yes. untuk melatih orang-orang benar, amin. Yes. Kisah para rasul akan kembali terulang, amin. Lihat kanan kirinya Bapak Ibu, sebab kita akan membangun Indonesia bersama-sama, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. 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 Dahsyat Kau Tuhan. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Haleluya. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri, amin. Dahsyat Engkau, kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Kau hebat. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Saksikan pada dunia, amin, penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga
Tunjukkan pada kami Tuhan, tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakai kami saksi-Mu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami lambaikan tangan-Mu dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau bagi generasi ini. Kami bagikan Tuhan, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat bagi generasi ini. Kami berdiri hingga dahsyat Kau Tuhan. Kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kami kan berdiri di masa ini Tuhan, bagi nama-Mu. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakai kami, katakan bagi generasi. Ini doa kami Tuhan. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga nyatalah. Mari deklarasikan bersama-sama bagi generasi. Amin. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami lamanya Tuhan dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami memuji-Mu Tuhan dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Hebat dahsyat Engkau, hebat dahsyat Engkau, hebat. Berikan kemuliaan Dia. Kau hebat, Yesus ku puja. Katakan Kau hebat. Hanya nama-Mu, hanya Yesus saja yang dipuji disembah, bertahta selamanya. Berikan kemuliaan bagi Dia saudara. Senyumnya seperti apa sih? Iya, kayaknya masih seperti minggu yang lalu kayaknya senyumnya. Bisa lebih sumringah lagi. Begitu baru. Oke lah, baik. Salam 5 orang, katakan padanya ini tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Salam 5 orang. Silakan duduk semuanya. Bagaimana kerajaannya dibangun di tengah-tengah kita. Saudara mungkin masih ingat bagaimana Dia rindu membangun kerajaannya. Oke, bisa katakan amin? Dan saya mau kita melihat ini, bahwa saat Dia berkata, aku akan membangun kerajaanku,
Maka di mindset kita jangan berpikir itu berarti malaikat turun, sorga dengan atributnya turun, lalu ada istana, lalu muncullah makhluk-makhluk asing dari sorga dan dibangunnya di muka bumi ini. Bukan, saudara. Ketika dia berkata, aku akan membangun kerajaanku di muka bumi, itu artinya ini, dengarin. Dia membangunnya di atas gerejanya. Jadi yang dia bangun itu adalah gerejanya. Atau hidupmu. Bagaimana kerajaannya itu menjadi hidup di dalam diri jemaatnya. Yaitu kita. Itu sebabnya mulai memahami ini, bahwa hari-hari terakhir menjelang Tuhan datang, bahwa kerajaannya harus bermanifestasi melalui jemaatnya. Sehingga gereja tidak lagi kita lihat dengan konsep yang lama. Konsep yang lama itu gereja hanya menjadi tempat ibadah saja. Bisa paham? Dan mirip-mirip sedikit seperti klub sosial, kunjung mengunjungi. Bisa paham? Karena klub sosial juga begitu. Tapi kalau kita pahami, maksud Tuhan membangun gerejanya adalah supaya tujuannya di muka bumi digenapi. Jadi gereja itu dibangun mengandung tujuan, saudara. Jadi kalau gereja kehilangan tujuan Tuhan ini, dia akan kehilangan arti, makna, dan nafas mengapa dia ada di muka bumi. Kehilangan tujuan membuat gereja itu menjadi seremonial. Paham? Gereja yang kehilangan tujuan menjadi klub sosial. Bisa paham? Gereja yang kehilangan tujuan ini yang lebih parah. Tahu kalian? Organisasi. Makanya terjadilah yang namanya perpecahan. Dan ketika perpecahan datang, muncul nama gereja baru. Yang namanya organisasi baru. Yesus tidak pernah membangun organisasi. Yang saya tahu di kitab suci, gereja itu tubuhnya. Dan tubuh tidak pernah terpecah-pecah. Dan tubuh melekat dengan kepala. Supaya kepala dengan tubuh bisa berjalan bersama-sama. Bisa mengerti? Jadi yang kita pahami sekarang, yang sedang dibawa Tuhan masuk ke dalam manifestasi kerajaan adalah ini. Aku dibangun di rumah ini, sebab rumah ini mengandung tujuan. Jadi aku sedang bergerak pada tujuan yang Tuhan taruh di rumah ini. Kehidupan tanpa tujuan itu seperti kapal di tengah laut. Keliling-keliling begitu saja dan hasilnya adalah kesia-siaan. Gereja pun begitu, saudara. Ketika gereja itu tidak lagi mengandung tujuan Tuhan, dia akan keliling-keliling juga. Dari program ke program. Bisa paham? Dari acara ke acara. Sampai kita mulai bertanya dan bosan. Inikah yang namanya gereja? Tidak, saudara. Gereja itu tidak begitu. Dia mengandung tujuan. Malah Tuhan berkata, gereja itu tubuhnya. Makanya gereja bukan agama. Ingat itu. Yesus tidak pernah membangun agama. Agama itu ada karena ada negara yang mengaturnya. Tapi gereja itu bukan agama. Bisa mengerti? Gereja itu rumahnya, kediamannya. Bisa mengerti? Makanya bukan berarti ketika tidak ada gedung gereja, tidak ada gereja. Simbol dari gereja bukan gedung gereja. Simbol gereja itu jemaatnya. Bisa paham? Orang bisa memiliki gedung gereja tapi tidak memiliki lagi tujuan Tuhan. Gereja yang dibangunnya itu bukan begitu, saudara. Makanya dengarin saya baik-baik. Ini yang harus kita pahami, saudara, bahwa Papa ini sedang membawa kita pada mindset seperti ini. Dia membangun kerajaannya di atas jemaatnya. Kalau kerajaannya ini tidak dibangun, dia nggak akan datang, saudara. Dari mana kita pahami? Kitab suci berkata bahwa menjelang Tuhan datang, kekuasaan atas kota-kota dan bangsa ini
harus dimiliki oleh orang-orang kerajaannya yang ada di muka bumi. Menjadi kesaksian. Saudara harus ingat ini, Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian di seluruh bumi, baru tibalah kesudahannya. Jadi kesaksian tentang pemerintahan Tuhan atas hidupmu itu harus nyata di tempat demi tempat. Baru Tuhan datang. Tuhan tidak datang kedua kali sebagai juru selamat. Tuhan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Kedatangannya yang pertama untuk menyelamatkan. Kedatangannya yang kedua sebagai raja. Bisa mengerti maksud saya? So jemaat itu harus dibangun naik level. Dan kalian harus siap loh. Harus siap. Itu sebabnya ini baru dan saya akan membawamu perlahan-lahan. Termasuk juga event kita kali ini. Saya akan membawamu masuk bagaimana sebenarnya Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita untuk bermitra dengan kita, mewujudkan kerajaannya nyata. Dimanapun kau berada. Bisa paham? Katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebelum kerajaannya datang, tidak ada kehendaknya yang jadi. Bisa paham? Jadi ketika kerajaannya datang dari sorga turun ke bumi, kehendaknya jadi. Dan kehendaknya itu adalah pemerintahannya. Dibangun di atas seluruh bumi. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi waktu Yesus sekarang, bukan waktu Yesus. Ketika Yesus sekarang ada di sorga, sekarang gerejanya yang harus membuat musuh Tuhan menjadi tumpuan kakinya. Dan saya mau kita siap. Gereja bukan hanya tempat bersenang-senang. Gereja mengandung tujuan. Jadi rahim gereja itu adalah the purpose of God, tujuan Tuhan. Dan kalau kalian tahu artinya apa itu bahasa Inggrisnya sih? Oke lah, kalau nggak dapat bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia lebih mudah. Tujuan akhir dari Tuhan di muka bumi adalah supaya kerajaannya memerintah atas seluruh bumi. Itu sebabnya kau harus menyiapkan dirimu di zaman baru untuk memerintah bersama Yesus. Bisa paham? Oke, baik. Nah, kira-kira itu sebagai pendahuluan untuk kita bisa memahami bahwa event kita ini tidak hanya sekedar engkau mendengar hal yang baru, tapi membawanya dalam hidupmu dan melaksanakannya dalam kehidupanmu. Itu yang penting. Katakan kanan kiri, ini bukan mencari topik baru, bukan hanya menerima pengetahuan baru, tapi pesan ini mengandung tanggung jawab untuk dihidupi. Amin. Oke, baik. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini, saudara. Daniel pasal yang kedua, saya akan membagikan padamu bagaimana membangun manusia roh dalam dimensi kerajaan. Amin. Membangun manusia roh dalam dimensi kerajaan. Bagaimana memiliki roh yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus tak ada yang bisa kita nyatakan kekuasaan Tuhan. Tidak bisa. Bisa paham? Tuhan berkata, tunggu di sini sampai engkau dipenuhi Roh Kudus. Tunggu di sini sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Tidak ada menjadi saksi tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali membangun manusia roh untuk kita bisa hidup menyatakan kerajaannya di luar sana. Katakan, membangun manusia roh dengan praktis. Ini mahal. Katakan lagi, ini mahal. Kalau aku menghidupinya, aku akan melihat hasil 100 kali. Nanti kita akan praktis, saudara. Kalau udah bicara praktis, berarti saya menghidupinya. Saya tidak membagikan padamu, lalu saya tidak menghidupinya. Tentu saya nggak tahu praktisnya. Tapi saya tahu praktisnya karena itu saya hidupi. Di sesi 3 kita akan praktis. Amin. Itu sebabnya nanti jangan di sesi 3 semua udah nggak ada di sini. Sayang, saudara. Sayang. Baiklah. Daniel pasal yang kedua.
Daniel pasal yang kedua, mari kita mulai dari situ. Ayat 44. Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, boleh ditampilkan? Oke, thank you. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Inilah mimpi Nebukadnezar tentang hari-hari terakhir. Nebukadnezar tidak mengerti mimpinya, namun Daniel melalui kasih karunia yang Tuhan berikan mengartikan mimpinya. Dan di ayat 45 kita mulai mengulang kembali di Die Kingdom tentang artinya sedikit saja. Bisa mengerti? Di Die Kingdom sudah kita bahas ini, bukankah begitu? Nah, coba kita perhatikan ayat 45-nya, arti dari mimpi Nebukadnezar ini. Di situ disebutkan ada kalimat di situ, Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, hari itu memang bukan saat Nebukadnezar ada. Bisa paham? Tapi hari dari mimpi Nebukadnezar itu digenapinya di masa kita. Jadi mimpi Nebukadnezar ini, saudara, hari-hari penggenapannya di masa kita. Yang disebut dengan hari-hari terakhir. Kita sudah memasuki hari yang ketiga, saudara. Hari menjelang Tuhan datang. Dan di sini disebut kemudian hari itu, bahasa lainnya adalah the last days, hari-hari terakhir. Bisa paham? Nah, kalau kita lihat kembali kalimat itu, Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi itu maksudnya sudah diputuskan, sudah ditetapkan. Bisa paham? Ini tidak bisa ditunda, tidak bisa digagalkan, tidak bisa di-delete atau dihapus. Jadi ketetapan ini pasti terjadi. Dan kejadiannya di masa kita. Bukankah ini menggetarkanmu, saudara? Bahwa engkau akan melihat ini menjadi nyata. Bisa mengerti? Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan lagi di ayat 45 ini adalah seperti ini. Di situ dikatakan di ayat 45, ada sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan. Meremukkan apa? Besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Ini adalah patung. Bisa paham? Masih ingat kan? Bisa nanti kalian baca sebelumnya. Ini patung yang adalah gambaran kerajaan manusia. Jadi itu simbol dari kerajaan manusia. Jadi batu ini meremukkan kerajaan manusia. Maksudnya apa? Meremukkan kerajaan manusia. Batu ini akan mengambil alih kekuasaan dari kerajaan-kerajaan di kolong langit ini, saudara. Bisa paham? Bisa mengerti? Itulah yang dilakukan oleh batu ini. Bisa mengerti ya? Kerajaan manusia. Nah, apa maksud kerajaan manusia di masa kita ini? Kita nggak melihat lagi ada sistem kerajaan di bangsa-bangsa sekarang. Sekarang ada sistem republik, presidensial. Banyaklah saya nggak tahu terlalu mengikuti. Tapi prinsipnya sama. Apa itu? Ini adalah kerajaan-kerajaan manusia. Pemerintahan manusia. Bisa beri respon dulu? Dan bagaimana kerajaan-kerajaan manusia ini akan diambil alih oleh kerajaan Tuhan. Bisa paham? Di situ dikatakan meremukkan. Yang ketiga yang saya mau kasih gambaran adalah tentang batu itu. Apa sih batu itu? Ini dan kita lihat di ayat 44.
Di ayat 44 jelas di situ disebut, saya baca, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Perhatikan kalimat ini. Kerajaan itu akan meremukkan. Stop. Di ayat 45 itu batu tadi. Meremukkan. Di ayat 44 disebut kerajaannya meremukkan. Jadi batu itu adalah kerajaannya. Bisakah mengikuti saya? Makanya di Sekolah Apostolik bulan 12 saya memberi title, memberi judul Thy Kingdom. Jadi kerajaannya itu punya purpose, punya tujuan, mengambil alih kerajaan-kerajaan di muka bumi ini. Supaya apa? Ayat 44 disebutkan, supaya kerajaannya lah yang memerintah. Dan kerajaannya itu akan memerintah selama-lamanya. Dan tidak akan pernah beralih ke bangsa-bangsa lain. Katakan kerajaannya. Inilah gambaran rohani yang dilihat melalui mimpi Nebukadnezar. Dan itu akan terjadi, sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Dan waktunya di masamu. Saya nggak tahu kalian betul-betul meremang nggak ini. Dengarin Papa, lihat saya. Saya tidak mau kita melewati event ini dan biasa saja. Dengarin saya baik-baik. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, bayi rohani, bayi Yohanes dalam diri Elizabeth itu melonjak, menangkap pesan rohani. Karena di dalam rahim Maria ada benih Yesus. Yesus dan Yohanes sama-sama punya komitmen menggenapkan kehendak Tuhan. Itu sebabnya terjadi frekuensi di antara kedua orang ini. Dan mereka penuh roh. Elizabeth penuh roh, Maria penuh roh. Kalau kalian mendengar pesan ini, bagaimana bayi rohani dalam rahimmu? Kalau bayi rohani di dalam dirimu tidak melonjak, kita bisa tidak sedang ada dalam kehendak Tuhan yang sama. Itu sebabnya saya pengen responmu. Apalagi kalau kalian mendengarkan pesan Papa ini dan kau menguap di sana. Lalu lirik kanan, lirik kiri. Begitu kau lirik kanan, lirik kiri, kau kehilangan frekuensi. Karena kecepatan kereta Tuhan sangat cepat. Lihat bagaimana Ahab berkata, apakah kau mau ikut kepada Elia? Tuhan pergi dulu. Tapi siapa duluan sampai? Elia, sebab dia memakai kereta Tuhan. Kalau kau memakai kereta Tuhan, engkau akan cepat sekali. Makanya jangan lirik kanan, lirik kiri. Apa kau beda dengan minggu yang lalu? Ya, saya ingin membangun hidupmu dengan dimensi kerajaan. Tapi kok Papa senyum terus? Apa kau nggak ingin saya senyum terus? Nanti terlalu disayat kan susah, saudara. Ya? Sudah disayat nggak senyum lagi. Lihat dokter itu sebelum menyuntik, dia kan apakan dulu, ya kan? Nggak sakit kok, Dek. Sebentar saja, cut katanya. Coba bayangkan kalau dokter itu mulai sangar wajahnya. Awas, hati-hati, ini jarumnya bisa membunuhmu. Nggak ada satupun yang mau disuntik. Tapi pasien mana yang tidak mau sakit kalau dia tahu rasa sakit itu menyembuhkannya? Kan setelah disuntik, dokternya nggak bilang begini kan, maaf ya Dek, kan nggak? Iya, begitulah. Jadi saya mau kau memberi respon yang baik. Orang kerajaan responnya baik, sikapnya baik. Bisa paham? Engkau harus bisa mendeteksi bayi rohanimu. Kalau bayi rohanimu menangkap tujuan Tuhan ini, dia harus melonjak di situ. Kalau kau menguap udah menangkap ini, jangan datang sesi 2. Saya menginginkan 10 orang, tapi kualitasnya kualitas kerajaan. Hanya satu Musa bisa menggoncang Mesir. Hanya satu Joshua bisa merebut tanah Kanaan. Hanya satu Paulus bisa menggoncang Asia. Hanya satu dirimu bisa menggoncang Indonesia. Kalau kau siap. Kita tidak perlu banyak-banyak tapi mengkontaminasi saya.
Bagaimana caranya Bapakku mengkontaminasimu? Saya berapi-api kok tertidur di situ. Maka lambat laun saya akan mulai seperti ini juga. Berarti kau Papa kalah. Iya kalah. Kan kau harusnya lebih kuat. Iya kau lebih kuat. Gereja harus naik level. Bisa paham? Itu yang harus dia bangun dalam diri kita. Jadi deteksi bayi rohani dalam diri. Menyalakah? Kalau menyala berarti kita siap. Indonesia yang baru. Indonesia yang baru. Yerusalem sorgawi yang baru turun dari sorga. Berarti ada Indonesia yang baru. Ada hidupmu yang baru. Ada keluargamu yang baru. Ada Indonesia yang baru. Amin dengan panjang. Dan engkau yang mewujudkannya. Gereja yang mewujudkannya. Itu sebabnya engkau harus bangkit. Oke, senyum lagi dulu ya. Alright. Nah, dengarin. Ini masa kita, saudara. Itu sebabnya kita tidak bisa lagi bersantai-santai. Sebab kereta Tuhan itu sangat cepat. Nah, apa yang kita lihat di sini? Batu adalah kerajaannya. Nah, Yesus, saudara, seperti yang kalian pahami, itu menyimpulkannya di Matius pasal 16 tentang apa yang disebut Daniel ini. Di Matius 16, Yesus bicara tentang gerejanya yang dibangun di atas batu. Coba kita lihat di Matius pasal 16. Matius pasal 16. Di situ clear sekali ya, ini berulang-ulang saya sampaikan. Di ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, bukan Simon. Engkau adalah Petrus, bukan Simon. Simon itu bicara hidupnya yang lama. Petrus hidupnya yang baru. Simon datang dari keturunan Adam. Petrus datang dari Yesus di atas batu karang ini. Petrus itu ciptaan yang baru, Simon ciptaan yang lama. Jadi Tuhan membangun gerejanya tidak di atas ciptaan yang lama. Dia membangunnya di atas ciptaan yang baru. Bisa mengerti? Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Apa itu? Aku akan mendirikan jemaatku. Ingat kita lihat tadi ada batu yang terungkil lepas. Dan batu itu adalah kerajaannya. Dan kita lihat di sini jemaatku dibangun di atas batu. Bisa mengerti? Dan di ayat ke-19 disebut kepadamu. Kepadamu. Mu itu siapa? Jemaatnya tadi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi yang Tuhan mau di jemaatnya itu dibangunnya kerajaannya. Dan jemaatnya itulah yang menerima kunci kerajaan. Jemaatnya itulah yang membawa mandat kerajaan. Dan kalau kerajaannya datang, dia akan mengambil alih kerajaan dunia ini. Bisa amin. Itu sebabnya kita diberi kunci kerajaan. Nah, kalau kita lihat di ayat ke-18 di situ, alam maut tidak menguasainya. Alam kegelapan, alam kematian, bisa paham? Tidak menguasainya, tidak bertahan, sanggup bertahan menghadapi kerajaannya. Kerajaan-kerajaan manusia tidak sanggup menguasainya, tidak sanggup bertahan menghadapi kerajaannya. Engkau diberi kunci. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Bisa gak kalian renungkan otoritas yang Tuhan berikan itu kepada gerejanya, di mana di dalam gerejanya itu kerajaannya dibangun. Kerajaannya dibangun dalam dirimu. Engkau diberi kunci kerajaan. Katakan amin. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, dengarin Papa. Petrus menyimpulkan kitab Daniel dan kitab Matius ini bersama-sama sehingga kita semakin clear menangkapnya. Coba kita lihat 1 Petrus. 1 Petrus menyimpulkannya. 1 Petrus pasal yang kedua. Petrus menyimpulkan apa yang dilihat oleh Nebukadnezar, yang diartikan Daniel, dan yang dikatakan di Matius 16 itu.
kitab 1 Petrus menyimpulkan. Ayat yang keempat kita baca di situ. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Batu yang hidup. Ini adalah Yesus. Bisa paham? Batu yang hidup adalah Yesus di ayat yang keempat. Bisa mengikuti? Di ayat yang kelima sekarang kita baca. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Engkau batu hidup. Yesus batu hidup. Itu sebabnya kita datang dari jenis yang sama. Kita datang dari jenis yang sama. Itu sebabnya dia kepala, kita tubuh. Bisa terikat menjadi satu. Karena kita datang dari jenis yang sama. Sama-sama batu hidup. Yang membedakannya apa? Dia dasarnya. Yesus dasarnya. Kalau kita lihat di Matius pasal 16, di atas batu karang ini, itu berarti Yesus. Di atas dasar ini aku membangun jemaatku. Di atas dasar kehidupan Yesuslah dibangun jemaatnya. Bisa paham? Kelima kita baca. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bisa mengerti? Engkau dibangun di atas dasar dari kehidupan Yesus. Bisa mengerti? Engkau dibangun di atas dasarnya. Engkau berarti jemaatnya. Bisa mengerti? Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini siapa? Ini Yesus. Ini Yesus. Katakan amin. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Sekarang ayat 9 kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Siapa ini? Ayat 9. Gerejanya. Siapa ini? Ayat 9. Jemaat yang dibangunnya itu. Siapa ini? Ayat 9. Batu hidup tadi. Batu hidup yang dibangun di atas dasar namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Ini adalah batu-batu hidup yang terbangun itu. Kalau kalian lihat di ayat ke-9, siapa mereka itu? Bangsa yang terpilih. Siapa lagi mereka itu? Imamat yang rajani. Siapa lagi mereka itu? Bangsa yang kudus. Siapa lagi mereka itu? Umat kepunyaan Allah sendiri. Apa tujuan mereka? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Amin dengan panjang. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau tidak datang dari dunia ini. Engkau adalah batu yang hidup, sejenis dengan Yesus. Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Engkau manusia baru. Engkau manusia Kristus. Engkau bukan keturunan Adam. Engkau anak-anak Allah, the sons of Elohim. Katakan amin. Engkau harus tahu tujuanmu. Engkau harus tahu identitasmu. Sekarang waktunya. Siapa engkau? Bangsa yang terpilih. Siapa engkau? Imamat yang rajani. Siapa engkau? Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dengarin Papa, the treasure of God. Harta Tuhan yang berharga. Makanya siapa yang membinasakan tubuhnya
akan dibinasakannya. Siapa yang coba memecah tubuh Tuhan akan dibinasakannya. Karena itu miliknya. Itu sebabnya kalau kau miliknya, engkau dipeliharanya. Tidak ada sakit penyakit, maut, kecelakaan yang bisa menjangkaumu. Kekurangan, kemiskinan, tidak ada. Engkau harus tendang itu dari hidupmu, tendang dari keluargamu, tendang dari teritorialmu. Semua kekurangan, semua kemiskinan, semua pekerjaan musuh, sakit penyakit, kematian, tendang itu. Katakan di tubuhmu kalau kau sakit, ini bait roh, ini punya Tuhan. Tidak boleh sakit penyakit di sini. Keluar, get out. Deklarasikan terus. Apa yang kau katakan itu akan jadi. Dengarin Papa baik-baik. Engkau bukan seperti orang yang di luar sana. Nah, apa yang mau saya sorot? Dengarin Papa, sebelum kau duduk, dengarin. Di situ ada kata imamat yang rajani. Itu yang mau kita ambil dulu. Apa imamat yang rajani? Imam dan raja. Makanya gereja yang dibangun Tuhan itu adalah gereja yang memiliki dimensi kerajaan. Bukan saja kerajaan, tapi mereka juga imam. Imam dan raja. Makanya gereja yang benar yang akan mengambil alih kota demi kota harus bangkit di level kerajaan. Kalau gereja di level organisasi nggak bisa. Gereja di level klub sosial hanya menyelenggarakan ibadah, program dan program, tapi tidak membangun hidup jemaatnya di level kerajaan. Tidak mungkin. Gereja harus naik di level imamat yang rajani. Imam dan raja. Kalau gereja nggak naik di level itu, nubuatan ini tidak akan terjadi. Mimpi Nebukadnezar tidak akan terjadi. Bisa paham? Dan kalau ini tidak terjadi, Yesus tidak akan datang. Silakan duduk. Nah, saya mau kita ambil imamat yang rajani itu. Siapa imamat yang rajani? Kau? Aku? Kita. Mari kita lihat Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat 10. Inilah kita. Kalau gereja nggak masuk di dimensi ini, omong kosong. Bisa paham? Gereja hanya klub sosial. Bisa paham? Hanya organisasi doang. Tapi itu bukan gereja yang dibangun Tuhan. Makanya kadang-kadang gereja itu tidak menghebohkan tempat di mana dia ada. Tidak menggoncang dunianya. Justru jadi batu sandungan. Ini yang harus kita ubah. Bisa paham? Kau tidak boleh jadi batu sandungan. Engkau garam dunia, engkau terang dunia. Bayangkan kalau kita nggak menjadi garam, musuh datang. Kemerosotan datang. Kebusukan datang. Kalau kita mau melihat kota-kota yang baru, Indonesia yang baru, yang lebih makmur, gereja harus menjadi garam. Bisa paham maksud saya? Ini ada di pundak kita, saudara. Pundak gerejanya. Itu mandat yang Tuhan kasih. Nah, kita lihat Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka. Siapa engkau ini? Yesus. Yesus membangun kerajaannya. Telah membuat mereka. Siapa mereka ini? Itu yang dibangunnya. Bisa mengerti? Menjadi suatu kerajaan. Gereja itu harus masuk di level ini. Gereja harus masuk di level ini. Ini tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Lihat. Dan menjadi imam-imam bagi Allah. Imamat yang rajani. Imam dan raja. Siapa yang membuat ini? Yesus. Engkau katanya. Dan lihat, ini yang indah. Lihat. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin dengan panjang. Siapa yang memerintah di bumi? Kita. Mereka. Kita. Imamat yang rajani.
Ini sudah ditetapkan. Tidak bisa dibatalkan. Ini sudah dideklarasikan di sorga. Jadi kalau kita simpulkan, siapakah yang memerintah di bumi ini? Gereja yang hidup dalam dimensi kerajaan. Bukan gereja pada umumnya. Bukan hanya orang percaya. Bukan hanya orang yang datang rajin gereja. Tapi kehidupan gereja itu harus naik di level kerajaan. Baru mereka yang memerintah. Kalau mereka yang memerintah, merekalah batu yang terungkit lepas itu, yang meremukkan patung yang adalah kerajaan manusia itu. Katakan ini mungkin. Ini sudah ditetapkan. Sekarang waktunya aku bergerak ke sana. Amin 2 kali. Bisa mengerti? Di situ disebut mereka, bukan hanya Yesus, mereka. Silakan duduk. Nah, sebentar kita merenung. Apa yang kita renungkan? Kalau gereja seperti ini, identitasnya, keberadaannya, dan tujuannya, coba bayangkan seperti apa kita harus ada di posisi itu. Seperti apa? Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus menantang kita untuk naik lebih. Contoh, Yesus adalah raja. Dan dia akan menikah dengan mempelai wanitanya. Kalau mempelai pria adalah Yesus sedemikian powerful sekarang, masa dia menikah dengan mempelai wanita yang masih anak-anak? Masih suka berkelahi, masih suka gosip, masih jatuh bangun dalam dosa, masih suka kepahitan. Yesus tidak menikah dengan mempelai wanita seperti itu. Kasih senyum sama saya. Ini gereja yang ada di masa lalu. Engkau harus ada di gereja di akhir zaman. Amin dengan panjang. Katakan gereja yang menikah dengan Tuhan. Bukan gereja yang suka berkelahi. Gereja yang hidup dalam dosa. Gereja yang suka gosip. Suka berpecah. Tapi gereja yang hidup dalam dimensi kerajaan. Katakan sambil tersenyum, kau hidup sekarang di dimensi apa? Saya mau kita merenung. Jangan memblame saya. Ini dicatat dalam firman. Bahwa dia akan menikah dengan mempelai wanitanya. Bisa paham? Yang sepadan dengan dia. Itu sebabnya dia bermitra dengan gerejanya. Bisa mengerti? Mari renungkan. Seperti apa level gereja itu. Mari merenung. Itu sebabnya kalau Papa berkata seperti ini, mari datang. Ini firman yang segar dari sorga. Ini material untuk membangun. Engkau harus bersemangat dong. Karena ini akan membawamu di level itu. Ini membawamu siap menyambut sang raja. Ini akan membawamu pada warisanmu yang sebenarnya. Bisa mengerti? Mari kita merenung. Seperti apa gereja itu sebenarnya. Bisa mengerti? Itulah yang sedang kita masuki sekarang. Bisa paham? Jadi katakan, gereja destiny akhirnya memerintah di seluruh bumi. Bisa lebih kuat lagi, gereja destiny akhirnya lebih kuat. Gereja takdir akhirnya memerintah seluruh bumi. Itu tujuan akhirnya. Haleluya. Indah sekali. Ada amin? Nah, mari kita naikkan levelnya. Apa itu? Dengerin. Inilah yang Papa sebutkan beberapa minggu sebelumnya. Bagaimana kita mulai mengeksekusi kebenaran ini? Engkau harus mengembangkan minamu.
Jadi kalau kita mulai melangkah ke tahap pelaksanaan dari nubuatan ini, jangan lupa, engkau harus mengembangkan minamu. Seperti yang saya sampaikan, mina itu perumpamaan tentang kerajaan. Kalau udah disebut perumpamaan tentang kerajaan, engkau perlu pengertian firman tentang kerajaan. Gak otomatis engkau memahaminya. Bisa paham? Karena kalau kau menemukan minamu, mina itu akan membawamu, mengantarmu pada kekuasaan. Itu sebabnya kita nggak bisa meniadakan apa yang Papa sampaikan kalau kita berkata amin pada firman tadi. Karena mengembangkan mina adalah salah satu cara mengeksekusinya. Bisa paham maksud saya? Daniel akan muncul yang membuat Nebukadnezar bertekuk lutut. Yusuf akan muncul. Daud akan muncul yang akan membuat Mesir bertekuk lutut. Bisa mengerti maksud saya? Oke, baik. Nah, jadi mengembangkan mina adalah cara untuk mengeksekusinya. Salah satu cara. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-19 itu. Lukas pasal 19 ayat 13. Lukas pasal 19 ayat 13. Makanya kalau kita melihat rentetannya, alirannya ya memang begitu. Jadi dia memberikan mina kepada imamat yang rajani itu. Dia memberikan mina kepada gerejanya. Dia memberikan mina kepada hamba-hambanya. Bisa mengerti maksud saya? Dan dia berkata, pergi jalankan, pergi kembangkan. Bisa mengerti? Itu dicatat di Lukas 19. Saya mau kita baca lagi. Bisa mengerti ya? Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Lompat ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja. Ingat, dia akan datang sebagai raja. Setelah apa? Setelah kau menjalankan minamu. Lihat di situ, setelah kau menjalankan minamu, baru dia datang. Ayat 15, dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu, baca dengan kuat, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi kekuasaan engkau terima saat engkau mengembangkan minamu. Bukankah mereka yang disebut imamat yang rajani akan memerintah? Akan menerima kekuasaan? Maka kita mulai memahami bagaimana kita harus mengembangkan mina sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaannya. Mulai terbuka kah? Jadi kita nggak bisa menafikan, meniadakan, menganggap sepele mina ini, saudara. Bisa mengerti? Itu caranya kita menerima kekuasaan. Apa mina itu? Segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu untuk kau kembangkan. Dan melalui mina itu engkau mengalami terobosan, kekayaan, dan kekuasaan. Makanya Tuhan itu berkata, jalankan minamu. Pergi jalankan minamu. Maksudnya apa? Pergi bekerja. Jadi kita menjalankan mina itu di marketplace. Di domain-domain. Bisa paham? Kita pergi ke sana untuk mengembangkannya. Makanya orang-orang kerajaan, katakan dengan tegas, orang-orang kerajaan wajib bekerja. Wajib bekerja. Nggak boleh ya, nggak bekerja. Papa, aku sudah tua. Bagaimana caranya aku bekerja? Aku nggak bisa lagi menghasilkan uang. Tidak ada definisi bekerja untuk menghasilkan uang. Baca definisi bekerja yang Papa sampaikan. Bekerja bagi manusia di Taman Eden yang disebut Sons of Elohim itu adalah untuk mengembangkan Taman Eden, mengembangkan mina untuk kekuasaan. Memang benar bisa kita mendapat kekayaan dari situ, tapi motif tidak pernah uang. Uang akan ikut.
Karena Bapa yang menambahkannya. Baca di Matius pasal 6. Kalau kita fokus pada mengembangkan mina, kekayaan Tuhan yang nambahkan. Jangan khawatir, yang penting kau fokus saja. Kekayaan akan datang. Wajib bekerja. Siapa di sini yang dengan imannya percaya kalau Papa ini diutus Tuhan bagimu? Apakah perkataan Papa ini perkataan Tuhan bagimu? Dengarin saya dengan lembut dan dengan penuh kasih. Saya mencoba untuk mewakili Tuhan bagimu. Apa itu? Anak-anakku dalam iman wajib bekerja. Kan mulai dingin aminnya. Papa, aku bagaimana bekerja? Tanganku sudah nggak bisa, kakiku sudah nggak bisa menghasilkan uang. Kembali lagi, bekerja bukan untuk uang. Makanya tahu kalian cara musuh menjebak kita cinta uang? Karena kau tidak mengetahui tujuanmu bekerja. Kita berpikir untuk mengumpulkan uang. Sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan uang, saudara. Sebanyak-banyaknya. Selama kita motivasinya itu, kekhawatiran tetap ada. Ingat pesan Papa. Tapi kalau kau mencari kerajaan Allah, mengejar pengertian dari Allah tentang kehendaknya, tentang tujuannya, tentang firman-Nya, kekhawatiran akan menyingkir, ketakutan akan menyingkir. Justru engkau akan menikmati kekayaan dari Tuhan. Papa, tolong aku menggantikannya. Amin. Dengarkan saja firman-Nya. Tanpa kau sadari duduk di situ, Roh Kudus akan menjamahmu dan mengganti landscape imanmu dan membawanya menjadi baru. Sehingga kau lebih merdeka, lebih bebas sebagai anak-anak Allah di muka bumi ini. Amin 2 kali. Ya. Jadi kemana kau jalankan minamu? Ke marketplace. Kemana kau pergi? Ke marketplace. Papa begitu ya orang kerajaan. Iya. Masa sih Papa? Iya. Kataan bekerja. Apa definisinya? Apa definisi bekerja? Ayo dong. Hadiahnya $1 juta lah. Mengerahkan tenaga dan usaha untuk mengembangkan potensi dan kreativitas untuk melayani masyarakat. Lihat, dengarin Papa. Aku datang, kata Yesus, bukan untuk dilayani tapi melayani. Makanya Yesus gak pernah kekurangan. Selama engkau punya motif melayani orang lain, uang akan datang. Ini rahasia kesuksesan. Udah dapat satu kuncinya ya. Iya. Aduh, padahal kemarin Papa bilang kunci untuk sukses ya. Selama roh melayanimu berkobar-kobar, kau gak akan kehabisan keuntungan. Tapi kalau kita udah mulai berpikir untungku apa ya, untungku apa dari situ ya, kau akan mendapat keuntungan yang sedikit. Katakan, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kau mau menjadi yang terbesar, jadi yang terkecil. Kalau kau menjadi yang terbesar, jadi pelayan. Jalan naik ke atas adalah jalan turun dalam dimensi kebenaran. Bisa mengerti? Ya saya nggak tahu kalian mampu nggak dengan kebenaran seperti ini. Jawabannya? Aduh, masih 75%. Jawabannya? Ya karena kau orang kerajaan. Oke, baik. Jadi begitu. Nah, dengerin Papa baik-baik. Aku pergi. Oh ya, cuman Mama Mita kawan saya loh. Berarti kita nggak kawan ini berarti. Oke, baiklah saya ulangi. Aku pergi mengembangkan mina ke 7 gunung.
ke domain-domain untuk merebut kekuasaan, mengambil alih gunung-gunung itu. Ini penggenapan dari kitab Mika 4 itu. Coba kita lihat Mika 4. Ini penggenapannya. Mika 4. Mika 4 pasal yang pertama. Mika 4 pasal yang pertama. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi di masa kita. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Apa itu? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Stop. Kitab Wahyu pasal 17 berkata ada 7 gunung. Bisa paham? Gunung rumah Tuhan menjulang tinggi di atas gunung-gunung itu. Bisa paham? Dia menjadi terang, dia di atas, saudara. Bisa paham? Nah, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi pertobatan seperti ini, keselamatan yang besar seperti ini terjadi saat gunung rumah Tuhan menjulang tinggi. Atau artinya mengambil alih gunung-gunung yang lain. Dia menjulang tinggi. Apa kata Tuhan? Tidak mungkin terang ditaruh di bawah gantang. Dia ditaruh di atas kaki dia. Jadi saya mau tanya begini, perhatikan saya. Ini menggelitik saya tadi pagi. Gunung rumah Tuhan menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Ini bukan gedung gereja. Dibangun tinggi-tinggi di tengah-tengah masyarakat. Bukan. Gunung rumah Tuhan itu adalah dirimu. Mengapa? Karena rumah Tuhan, bait Tuhan adalah dirimu. Jadi waktu engkau menjadi terang di tengah masyarakat yang adalah rumah Tuhan, itulah saat gunung rumah Tuhan naik. Bisa paham? Nah, kalau gunung rumah Tuhan naik menjulang tinggi ke atas adalah representatif hidupmu menjadi terang. Mereka seperti orang Majus melihat terang datang ke rumah Tuhan. Itu maksudnya ini. Jadi bangsa-bangsa dari kegelapan, Yesaya 60, akan datang ke rumah Tuhan saat mereka melihat di dunia sana ada bintang. Seperti orang Majus. Inilah rumah Tuhan yang menjulang tinggi itu. Jadi ini gak akan terjadi kalau kita gak akan pergi ke domain-domain itu. Gak akan terjadi. Ini bukan gunung rumah Tuhan kita bangun gereja besar-besar. Gedungnya maksud saya. Lalu dilihat orang betapa megahnya, lalu mereka datang. Bisa mengerti? Gedung-gedung yang dibangun manusia di luar sana jauh lebih megah, jauh lebih tinggi. Bukan itu, saudara. Bukan gedungnya yang megah, tapi hidupmu yang megah. Hidupmu yang megah. Hidupmu yang besar. Hidupmu yang menjadi terang. Saat itu dilihat bangsa-bangsa di luar sana yang dalam kegelapan itu. Makanya mereka datang. Ini bukan gedung gereja yang kita bangun besar-besar. Ini hidupmu yang besar harus. Hidup rohanimu yang harus besar. Bisa kalian bayangkan, Yusuf itu budak. Satu-satunya orang Ibrani di Mesir. Tapi bisa menjadi Perdana Menteri. Gitulah kita. Satu orang pun, kalau dia representatif kerajaan, di luar sana, engkau bisa seperti Yusuf di tanah Mesir. Itulah kehebatan kerajaan. Katakan amin, amin. Jadi kau harus mengembangkan minamu. Ayat yang keduanya. Dan banyak suku bangsa akan pergi. Serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Kan lihat seperti orang Majus itu. Mari kita ke Yerusalem. Ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini hanya bisa digenapi saat gereja naik di level kerajaan. Saat itu terjadi, baru keselamatan yang besar akan terjadi. Ada satu kisah, dengarin Papa. Ada satu kisah di zaman Israel merebut tanah Kanaan. Saat Kaleb bin Yefune
ingin mengklaim gunung warisannya. Ingat, Kaleb itu usia 85 tahun. Tapi kekuatannya tidak pernah menurun. Kekuatannya tidak pernah merosot. Dia seperti 40 tahun sebelumnya. Inilah membangun manusia roh. Manusia batinmu dibaharui dari hari ke sehari. Hanya orang seperti ini yang bisa merebut gunung warisannya. Makanya membangun manusia roh membuat batinmu kuat. Penting supaya kau seperti Kaleb yang bisa mengklaim gunung warisanmu. Joshua pasal 14 saya kira tempatnya itu. Coba kita lihat. Kaleb bin Yefune tetap kuat sekalipun usianya sudah tua. Ini menggambarkan manusia batin yang kuat, saudara. Mari kita lihat dulu Joshua 14. Saya kira di Joshua 14. Yes. Ayat yang ke-12 kita baca coba. Ini penting sekali. Ini gambaran rohani di masa kita ini. Saat kita merebut gunung yang adalah domain itu. Gambaran rohaninya domain sekarang. Ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dengarin, dia mengklaim gunung, di mana gunung itu dikuasai para raksasa dan kotanya berkubu. Mari renungkan, mungkinkah Joshua, mungkinkah Kaleb bisa menguasainya dengan kekuatan fisiknya? Makanya ambil kesimpulan, mungkinkah dengan kekuatanmu kau mengambil domainmu? Kaleb berkata, kalau Tuhan menyertaiku, itu pasti dapat kurebut. Begitulah engkau di luar sana. Kalau Tuhan menyertaiku, aku akan mengambil alih domainku. Ini bukan kekuatanmu, kemampuanmu, tapi Tuhan yang menyertaimu. Kekuatan kita ada padanya. Kemampuan kita ada padanya. Kalau dia menyertaimu, siapa yang dapat melawanmu, menghentikanmu, membatasimu? Tak seorang pun. Kalau kita pakainya kemampuan kita, gak akan mungkin. Orang enak itu para raksasa. Sedangkan Kaleb secara fisik sudah tua. Tapi dia tetap percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya akan menjadi miliknya. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan menyertainya di atas janjinya. Bisa paham maksud saya? Tuhan yang berjanji, dia yang menggenapi. Ayat yang ke-13, silakan duduk. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat ke-15 ini yang Papa ingin sharekan sebentar 1-2 menit karena indah sekali. Ayat yang ke-15-nya ya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, para raksasa. Bisa paham? Paling besar di situ. Dan baca kalimat terakhir. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Dengarin saya. Kalau engkau tidak merebut gunung-gunung di luar sana, tidak ada keamanan di negeri ini. Ingat itu. Maka wajib bagi kita untuk merebutnya. Supaya Indonesia yang baru, Shalom Indonesia, itu akan jadi. Engkau harus menendang perempuan Babel yang duduk di atas yang banyak airnya itu. Wahyu pasal 17. Kalau kita tidak merebut gunung itu, perempuan Babel itu yang mendudukinya. Dia duduk di tempat yang banyak airnya. Adalah suku, kaum, dan bahasa. Dan yang banyak airnya itu 7 gunung.
engkau harus menendang dia dari atas gunung itu dengan klaim seperti Kaleb. Aku akan mengambil alih gunung itu. Itu tempat yang dijanjikan Tuhan. Maka amanlah Indonesia. Kalau engkau tidak memerintah di atas negeri ini, keamanan tidak akan terjadi. Itu sebabnya Shalom Indonesia itu bergantung pada gerejanya. Rebut gunungmu, rebut domainmu, rebut keluargamu, maka amanlah negerimu. Bersukacitalah kalau pemimpin di bangsa itu orang benar, tapi celakalah kalau pemimpinnya orang fasik. Itu kita pengkhotbah. Jadi kalau kalian orang-orang benar memerintah negeri, memerintah domain, memerintah kota, amanlah kota itu. Karena kita tidak memerintah untuk suap, untuk korupsi, untuk kejahatan. Kita memerintah untuk kerajaannya dinyatakan. Adakah orang-orang benar di sini? Adakah imamat yang rajani di sini? Adakah orang bekerja bukan karena uang? Kalau ada orang-orang di tempat ini seperti tadi itu, maka ada harapan untuk Indonesia yang baru. Bukankah ini indah? Nah, saya akan ending 15 menit lagi dan ini penting, dengarin saya. Untuk mengembangkan Mina. Bisa konsep? Untuk mengembangkan Mina itu dari 1 ke 10 diberi kekuasaan 10 kota. Dari 1 menjadi 5 Mina diberi kekuasaan 5 kota. Itu sama dengan perumpamaan benih. Untuk berbuah 30, 60, dan 100 kali. Adalah pentingnya pengertian. Jadi untuk mengembangkan Mina, yang tujuannya kekuasaan itu, terletak pada kunci yang namanya pengertian. Makanya kalian yang ada di ruangan ini, ayo berdoa supaya roh pengertian menguasaimu. Setiap kali perkataan Tuhan datang kepadamu, engkau mengerti di dalam batinmu, menangkap di dalam rohmu. Jadi bukan menangkapnya di pikiran, di pengetahuan lalu bergumul di sini. Tidak ada iman di pikiran, iman itu di hatimu. Kenapa disebutkan jika engkau percaya di hatimu, mengaku dengan mulutmu itu diselamatkan? Karena itu iman. Mengapa tidak? Bukan. Mengapa itu disebut iman? Supaya enggak sempat engkau pikirkan. Begitu kau percaya, kau langsung katakan. Enggak sampai ke pikiranmu. Karena jangan-jangan begitu kau mempertimbangkannya, imanmu itu menjadi tergoncang. Bisa paham? Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang memberi respon. Bisa paham maksud saya? Jadi ini penting sekali yang namanya pengertian. Duduk di situ, kau mengalami pengertian. Ingat, orang yang mendengarkan firman, imannya bangkit. Itu bukan mendengarkan firman, mendengar, terus mendengar sampai engkau mendapat pengertian, baru imanmu bangkit. Gak ada pengertian, gak ada iman yang bangkit. Asal kujama jubahnya, itu pengertian perempuan itu. Yesus berkata, besar imanmu, imanmu menyelamatkanmu. Itulah pengertian. Saat kau mendengarkan firman, kau tahu maksud Tuhan dalam dirimu. Saat kau mendengarkan firman, engkau tahu suara roh untuk masalahmu. Itulah pengertian. Jadi engkau menerima maksud Tuhan, pernyataan roh dari firman yang kau dengar. Itu dasar untuk berbuah. Itu dasar untuk mengembangkan Mina. Jadi kalau kita nggak mengincrease, memperlebar roh pengertian kita, untuk berbuah akan menjadi kendala. Makanya tahu kalian, maaf ya kalau papa harus sampaikan ini, saya papamu mengasihimu. Kalau kau mendengarkan firman dan kau mulai burung pipit maksudnya, langsung tersadar, aku tidak dalam posisi yang pas ini. What's the matter? Apa yang salah ini? Harusnya aku tidak seperti burung pipit. Aku harus menyala-nyala.
Bila penting di mataku ini ada gambaran api. Terbakar oleh roh, oleh firman. Something wrong ini kalau burung pipit. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Dan Roh Kudus berbisik, kau terlalu banyak makan lontong. Banyak peksinnya itu. Usiamu udah 60. Cukup makan roti dan susu cukuplah. Pasti melek. Itu contoh saja. Oke lah, kalian gak memahami cerita orang-orang tua berarti. Nah, dengerin Papa baik-baik. Cepat posisikan dirimu. Supaya apa? Roh pengertian mulai bekerja. Kelak saya akan bagikan padamu ada kunci yang disebut mujizat. Apa itu? Selama engkau yakin terus-menerus terpelihara di batinmu, rasa lapar dan haus akan firman melebihi apapun, engkau pasti berbuah 100 kali. Ada perumpamaannya, biar kalian tahu. Tapi saya nggak mau kasih dulu sekarang. Nanti kalau saya kasih sekarang, kok nggak datang lagi minggu-minggu depan. Papa begitu, iya ada firmannya. Selama itu terus menyala di batinmu, percayalah kau pasti berbuah 100 kali. Tapi kalau udah mulai burung pipit, bahasa orang Batak mulai melet, sudahlah, berkat Tuhan pun mulai melet. Papa bahasa apa itu? Enggak, itu bahasa kami. Oke, baik. Mari kita lihat dulu pentingnya pengertian untuk kita mengembangkan mina. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Sudah sampai? Nah, lihat di situ. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia, bukan maksud saya, maaf, ayat 23, sorry. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu, karena apa? Karena mengerti. Ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada yang ke-10 mina, ada yang ke-5 mina, sama saja. Pengertian adalah kuncinya. Makanya kalau kalian lihat tanah 1, tanah 2, tanah 3 di perumpamaan Tuhan, tidak ada kata mengerti di situ. Tidak ada. Tapi di tanah yang baik itu karena dia mengerti. Bisa mengerti? Nah, kalau dijelaskan Tuhan di situ di ayat ke-23, mengerti apa? Firman itu. Nah, firman itu adalah firman tentang kerajaan. Masih ingat kan? Jadi kalau kau mengerti firman tentang kerajaan, engkau akan berbuah. Apa itu firman tentang kerajaan? Semua perumpamaan hal kerajaan sorga. Makanya gak mudah kita mengerti tanpa roh pewahyuan. Banyak kitab suci menceritakan hal kerajaan sorga, dan salah satu mina adalah hal kerajaan sorga. Makanya kau gak bisa menebak minamu kecuali kau mengerti. Kau gak bisa menebak minamu kecuali engkau mengerti. Dan pengertian Tuhan kasih rahasianya adalah seperti ini. Di ayat yang ke-10, saya berharap kalian mengerti ini. Di ayat yang ke-10, Matius 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya tidak semua orang dapat mengerti firman ini. Tidak semua orang. Hanya mereka yang diberi karunia. Dengarin Papa, katakan diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Sama dengan mengetahui
hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sama dengan mengetahui penyataan roh. Kalau kalian ingat kunci-kunci kerajaan adalah penyataan roh. Pengertian akan firman tentang kerajaan sama dengan kunci-kunci kerajaan. Tidak semua orang bisa mengerti itu. Engkau harus diberi karunia. Nanti sesi 2 saya akan kasih tahu apa karunia itu. Ya, sesi 2. Paham maksud saya? Nah, lalu saya akan lanjutkan begini. Apakah otomatis kita yang diberi karunia langsung mengerti? Tidak. Iya, tidak. Engkau harus memasuki yang ini. Sikap yang benar. Sikap yang benar. Makanya orang percaya itu sebenarnya diberi karunia. Tapi banyak sikapnya nggak benar. Sikapnya nggak benar mendengar firman. Sikapnya nggak benar untuk beribadah. Sikapnya nggak benar saat memuji, saat menyembah. Nengok handphone saat menyembah. WA siapa yang masuk? Roh Kudus langsung lihat. Dia sedang menyembahku atau membalas WA? Ini sikap loh. Katakan, Tuhan melihat hati. Yang hatinya mengejar dia. Seperti Daud. Akan diangkatnya menjadi raja. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Kenapa dia berkata seperti itu? Untuk menyelidiki hatinya. Kalau ada yang gak pas supaya aku bertobat, Tuhan. Karena dia tahu kunci dia di bawah Tuhan naik hatinya. Bisa mengerti maksud saya? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bisa mengerti? Sikap yang benar. Kalian semua yang di ruangan ini, dalam kasih Tuhan yang mendalam, saya harus sampaikan. Anak-anakku dalam iman. Kita harus perbaiki sikap kita. Saat mendengar firman, saat beribadah, Tuhan melihat hati. Saat kita memuji, saat kita menyembah, saat kita devotion, saat kita membaca firman, saat kita mendengar MP3. Jadilah orang-orang seperti mendengar rajanya berbicara. Tidak ada orang sepele kalau mendengar sang raja sedang bicara. Hati-hati. Bisa paham? Nah, dengarin Papa baik-baik lagi. Lanjutnya. Apa sikap yang benar? Ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telinga yang mendengar adalah mendengarkan. Apalagi sikap yang benar, ayat yang ke-16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Mata yang melihat adalah memperhatikan. Jadi sikap yang benar adalah mendengarkan dan memperhatikan. Jadi kalau kau udah diberi karunia, pakai sikap yang benar ini. Karena mendengarkan dan memperhatikan sama dengan memberi hati. Itu ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Makanya bagi mereka ini perumpamaan. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Bagaimana kalau mengerti? Bagaimana kalau mendengarkan? Maka mereka akan berbalik, katanya ayat itu. Dan kalau mereka berbalik, mereka bertobat, Tuhan menyembuhkan mereka. Masalahnya mereka nggak memperhatikan. Masalahnya mereka nggak mendengarkan. Atau nggak memberi hati. Coba dengan sikap yang benar. Dan karunia roh yang diberikan itu. Pastilah Tuhan selalu bekerja atasmu. Selalu. Makanya Paulus berkata, perhatikan yang kukatakan. Tuhan akan memberikanmu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi kalau kau memperhatikan, kau akan mendengarkan, Tuhan akan bekerja. Memberikanmu pengertian dalam segala sesuatu. Termasuk minamu. Bagaimana mengembangkannya. Engkau akan tahu. Bukan saya yang memberitahu, Tuhan yang memberitahu. Bisa 10 menit lagi? Soalnya masih 12:30. Saya mau lanjutkan yang tadi sedikit lagi. Baru kita selesai sesi 1.
Silakan duduk. Apa yang mau saya sampaikan itu adalah tentang sikap tadi. Saya menyebutnya dengan bahasa-bahasa seperti ini tentang sikap. Penting sekali. Apa itu? Yang pertama, apakah sikap kita seperti Esau dalam menghargai apa yang datang dari Tuhan? Kita pasti kehilangan warisan. Mari kita lihat dulu sikap Esau. Kejadian pasal 25 ayat 31. Karena kebanyakan dari kita orang yang percaya, orang yang dipenuhi roh, bukan apakah kita diberi karunia atau tidak, tapi sikap. Kalau sikap itu udah bicara hati, rasa hormat, menghargai, itu saudara sikap. Dan tahu kalian, sikap itu bicara roh yang kuat. Bisa paham? Nanti kita akan lihat itu. Jadi sikap ini perlu untuk menyambut rahasia. Lihat ayat 31. Kenapa Tuhan membenci Esau? Karena sikapnya kurang baik. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yakub desire untuk hal yang rohani. Karena hak kesulungan itu ketetapan Tuhan. Kebenaran atau hukum dari Tuhan, hak kesulungan. Bisa paham? Jadi ini bicara gambaran rohani, hal-hal yang dari Tuhan. Yakub desire untuk itu. Tapi lihat Esau. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Apa yang kalian lihat di sini? Esau lebih menyukai semangkok kacang merah itu. Karena ini mungkin adalah hal yang cepat sekali menjawab rasa laparnya. Hati-hati jalan cepat untuk memuaskan keinginanmu. Kita nggak sedikit sabar untuk menerima firman Tuhan. Memang Yakub melihat janji ini puluhan tahun ke depan. Tapi janji Tuhan itu jauh lebih besar dari kesenangan semangkok kacang merah. Kesenangan semangkok kacang merah hanya sesaat. Tapi Yakub menerima firman dan melewati penderitaan. Tapi setelah penderitaan, kemuliaan yang diterima Yakub melebihi dari penderitaan itu. Kita harus memilih jalan roh atau jalan pintas. Ambil contoh, mungkin kita kekurangan. Kadang-kadang kita pakai jalan pintas. Kita nggak seperti Yakub, tetap desire untuk firman. Tetap desire untuk perkataan Tuhan. Memang besok kok nggak bisa langsung melihat janji itu tergenapi, karena firman Tuhan membutuhkan proses. Tapi kalau kau mengerti arti firman itu, kau menjalani prosesnya, kau melewati penderitaannya, pasti kau akan menerima kemuliaannya. Coba bayangkan Yakub menerima hak kesulungan begitu. Besoknya dia diusir dari rumah, bukan diusir, pergi dari rumah. Dan merantau ke rumah Laban dan melewati penderitaan. Selama 20 tahun dia bekerja di rumah Laban. Dia jauh dari rumah dan warisan tanah yang ada pada ayahnya Ishak. Tapi kalau orang yang melihat janji di depan, dia akan melewati penderitaan itu. Karena dia tahu kemuliaan yang akan dia terima. Inilah Yakub yang desire untuk hal-hal yang rohani. Bukan jalan pintas. Ambil contoh ya, saya dulu pernah mengalami juga kesusahan yang namanya kesusahan ekonomi. Kadang-kadang ketika kita kesusahan ekonomi, kita mau yang langsung saja. Bahkan kadang-kadang saking jalan pintasnya kita melupakan Tuhan. Melupakan firman Tuhan. Kita sangat terhisap dengan kondisi kita ini. Maaf kalau papa harus berkata seperti ini. Itu spirit Esau anak-anakku. Makanya tahu kalian, pengalaman papa di masa lalu tetap tidak ada jalan keluar. Berikutnya saya akan melewati hal itu lagi. Dan saya semakin tertekan. Tapi ketika saya mengambil iman saya, mengambil janji Tuhan dalam hidup saya, dan belajar tertatih-tatih hari demi hari. Sama seperti Yakub berjalan ke padang Aram dengan tertatih-tatih. Dan bagaimana dia 10 kali ditipu oleh Laban. Tapi dia tidak kehilangan miliknya sendiri.
Apa yang saya lihat memang benar. Perlahan-lahan mulai Tuhan tunjukkan janji demi janji itu. Karena kalau kau keturunan Yakub, engkau pasti lebih desire untuk mengejar janji Tuhan daripada semangkok kacang merah. Apakah gairahmu datang ibadah saat kau kekurangan? Cek coba. Kalau kau tetap bergairah saat kau beribadah, berarti kau keturunan Yakub, bukan Esau. Kasih senyum sama saya. Alright. Papa, ini hari apa? Hari Minggu. Kenapa kau menggebu-gebu mengkhotbahkan ini? Because I love you so much. Saya mengasihimu sungguh-sungguh. Saya ingin mengeluarkanmu dengan paksa dari kekurangan. Amin. Dari hidup yang kalah terus menerus. Oke, baik. Haleluya. Iya, itu dia. Haleluya. Amin. Apa itu? Dengarin. Engkau harus bisa mencek. Engkau desire seperti Yakub atau menganggap sepele hal yang dari Tuhan. Makanya dengarin, orang yang bukan, nanti aja situ. Saya belum hafal firmannya soalnya. Ini direkam di YouTube soalnya. Baik, saya lanjutkan dulu ayat yang ke-33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34 kita baca bersama-sama. Ini yang miris, saudara, ini yang miris. Coba kita lihat ke 34, kita baca. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Sepele. Itu maksudnya. Dia memandang bahwa semangkok kacang merah itu lebih berharga dari hal-hal yang dari Tuhan. Cek siapa yang memiliki warisan. Yakub. Bisa paham? Jadi kalau kita mau memiliki warisan pengertian ilahi dari Roh Kudus, Roh Allah Maha Dahsyat itu, sikapmu harus seperti Yakub. Engkau akan diberikan. Bisa paham? Apakah sikap kita seperti keturunan Abraham? Itu yang kedua. Mari kita lihat Yesaya 51. Apakah sikap kita seperti keturunan Abraham? Mari kita lihat Yesaya 51. Inilah sikap keturunan Abraham terhadap hal-hal yang dari Tuhan. Perhatikan Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Siapa yang mengejar apa yang benar? Desire, rindu akan apa yang benar. Lanjut, hai kamu yang mencari Tuhan. Siapa kelompok orang ini? Lanjut, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Siapa gunung batu kita? Kristus. Dari sanalah engkau terpahat. Makanya kita dari jenis yang sama. Kalau engkau dipahat dari batu, pastilah engkau batu. Bisa paham? Jadi ini adalah orang-orang yang dipahat dari Kristus, yang adalah batu. Mereka desire pada apa yang benar. Mereka desire mencari Tuhan. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Kita dari batu yang sama. Ayat kedua, pandanglah Abraham bapa leluhurmu. Bukan Abram, tapi Abraham. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu. Berarti orang yang mengejar yang benar, yang mencari Tuhan. Keturunan Abraham. Dia bapa leluhurmu. Dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Orang yang mengejar yang benar, yang mencari Tuhan, janji Tuhan, dia akan diberkati. Ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion. Inilah orang-orang yang di Sion, keturunan Abraham. Mereka desire akan firman.
Lanjut lagi di situ. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Siapa yang mau hidupnya ini seperti Taman Eden? Ya, engkau mengejar yang benar, engkau mencari Tuhan, itulah janji Tuhan padamu. Engkau akan menjadi seperti Taman Eden. Dan padang belantaran seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kalau kau mempertahankan desire hatimu seperti yang ini, engkau keturunan Abraham yang berhak menerima janji Abraham. Yang ketiga, apakah engkau memang orang-orang yang lahir dari firman? Apakah engkau memang orang-orang yang lahir dari firman? Itu yang ketiga yang perlu kita pahami. 1 Petrus pasal pertama. Apakah engkau orang-orang yang lahir dari firman? 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita lahir dari firman. Kalau mereka yang lahir dari firman, pasti hidupnya dari firman. Sama seperti ikan keluar dari air, dia hidup di air. Ikan tidak pernah bosan, karena zona hidupnya adalah air. Bagaimana dengan burung? Dia terbang untuk hidup. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah di udara berterbangan burung-burung. Jadi mereka hidup di udara. Itu sebabnya Raja Wali gak pernah berdoa supaya dia bisa terbang. Dia otomatis bisa terbang. Jadi kalau kau lahir dari firman, pasti zona hidupmu adalah firman. Tidak ada kata bosan. Makanya dia selalu desire, selalu lapar dan haus. Apakah kau lahir dari firman? Ini adalah buktinya engkau hidup di zona firman. Makanya di 1 Petrus pasal yang kedua lanjutannya, mereka itu diibaratkan seperti bayi yang selalu rindu akan air susu. Karena dia datang dari firman. Dia akan seperti bayi terus. Dia akan seperti bayi terus. Tidak akan pernah berhenti menangis sampai dikasih susu. Mau apapun kita buat, bujuk rayu, gak akan berhenti dia menangis sampai susu dikasih, baru dia diam. Ini orang yang lahir dari firman. Tidak peduli usiamu sudah berapa, rasa lapar dan hausmu akan firman akan tetap seperti bayi. Tidak peduli sudah berapa lama kita bertobat, rasa lapar dan haus kita kepada firman-Nya tetap seperti bayi. Papa, ini event kita berapa sesi? 3, nggak bisa 4. Ini ciri-cirinya. Papa, 3 aja pun sudah hebat itu. Katakan sama dia, kalau kau mendengarnya, kau lahir dari mana? Zona hidupmu itu dari firman. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ini bukan usia. Berapa lama pun kau bertobat, engkau harus seperti bayi yang baru lahir. Kalau firman datang padamu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Siapa yang bertumbuh? Yang lapar dan haus. Apakah kau mengasihi dia? Apakah kau mengasihi dia? Kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua. Apakah engkau mengasihi dia? Itu yang berikut sikap kita. Yang pertama, apakah kita seperti Esau? Jawabannya tidak. Apakah kita seperti keturunan Abraham? Jawabannya iya. Apakah seperti orang yang lahir dari firman? Jawabannya iya. Apakah kau mengasihi dia? Jawabannya iya. Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia.
Jadi semua hal yang tersembunyi ini dan pengertian ini bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa buktinya kau mengasihi Dia? Mengasihi firman-Nya. Apa buktinya kau mengasihi Dia? Mencari wajah-Nya, mencari firman-Nya. Apa buktinya kau mengasihi Dia? Mengejar firman-Nya. Apa buktinya kau mengasihi Dia? Lapar dan haus akan firman-Nya. Penutup, bagaimana sikapmu selama ini? Ayo kita change. Sayang sekali kau mendengarkan ini tapi tidak kau change, tidak kau ubah. Karena engkau sudah diberi karunia. Engkau tinggal memposisikan sikapmu menjadi sikap yang benar. Roh pengertian akan bekerja. Kalau datang ibadah seperti ini, jadikan prioritas. Jangan seperti Esau. Kalau ada kebaktian tengah minggu, ayo siapkan dirimu. Siapkan semuanya. Lihat bagaimana tanggapan semua saudara-saudaramu tentang kebenaran. Jangan-jangan dari tanggapan mereka kau mendapatkan pengertian. Tuhan melihat hati kita. Di pertemuan yang lain kita menjadi orang-orang yang mengejar apa yang benar. Engkau keturunan Abraham. Pastilah Tuhan karuniakan engkau pengertian dalam segala sesuatu. Katakan, aku pohon tarbantin kebenaran yang ditanam di tepi aliran air, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang hijau daunnya, apa saja yang diperbuatnya, katakan dengan kuat, akan berhasil. Engkau pohon tarbantin kebenaran. Orang yang disebut pohon tarbantin kebenaran, satu ciri khasnya, lapar dan haus akan sungai yang mengalir. Makanya dia ditanam di tepi aliran air, supaya akar-akarnya merambat dan menghisap sungai yang mengalir. Dia tidak ditanam di tanah yang gersang, dia ditanam di tepi sungai yang mengalir. Makanya di rumah ini banjir firman. Kau tidak akan kekurangan. Sungai yang mengalir dari sorga akan selalu engkau terima, yang segar dari sorga, yang menyegarkan jiwamu, yang membebaskan hidupmu, yang memperbaharuinya, yang memulihkannya, yang menyembuhkannya. Sebab firman ini akan menjadi material bagi hidupmu untuk membangun keluargamu, membangun domainmu, membangun pelayananmu, membangun kotamu. Firman adalah materialnya. Haleluya. Haleluya.